Orang miskin sange ngapain? Gak kepake. Ya. Gue punya teori kenapa orang miskin gak boleh sange. Karena emang pusing jadi cowok bang. Gue kalau boleh milih mah mending jadi soang kok. Sebenarnya kita juga berpotensi untuk gila. Iya, cuma males jalan-jalannya aja. Bertemu lagi di iPodcast. Nah ini berarti pengaruh wanita ini dahsyat ya. Makanya banyak kita melihat kriminalitas atau peristiwa-peristiwa di mana seorang laki-laki melakukan hal-hal yang tidak senonoh karena memang ada efek di sosmed pun dengan yang selalu perwanitaan, perhariman, melihatlah video-video ini dan itu. Ini kan pengaruhnya dahsyat ya. Sampai ada yang melakukan, mohon maaf nih, ya itu ya kan, seksual harassment, pelecehan. Itu karena memang sering melihat tayangan-tayangan yang wanita, apalagi sekarang untuk memfilter hal tersebut kan kayaknya, aduh udah kita nonton yang lagi bener aja tiba-tiba nongol iklan wanita, pakai pakaian seksi itu. Iya. Menurut gua juga kalau berbicara soal pelecehan itu terjadi karena banyak wanita-wanita juga yang tampil seksi joget-joget di sosial media, gak bisa disalahkan juga. Karena ya itu segala sesuatu tuh pasti ada tantangannya tersendiri lah. Ya, contohnya misal yang keseringan scroll sosmed buat perempuan jadi lebih tidak punya karakter atau prinsip atau tujuan hidup buat perempuan, karena itu perasaannya kan terombang-ambing oleh kehidupan sosial media itu kan, ya, terpengaruh. Ya lelaki juga begitu. Ini buka HP, cewek joget-joget seksi, mau yang dari Rusia lah, ini timbul lagi yang dari Korea, ini ada lagi. Nah, lelaki tuh ngerasa punya banyak pilihan untuk melihat bagian nekuk tubuh perempuan. Itu kan di dunia mayanya. Tapi kalau realitanya kan, anjing gue gak punya siapa-siapa gitu. Maksudnya ya gue nyari cewek aja susah gitu. Terus dia kebingungan ketika syahwat udah mulai timbul terus kencang. Ya bingung lampiasinnya kemana, nyari ayam. Nyari kambing. Botol aqua. Karena kalau gitu botol mizon longgar dia. Terlalu longgar. Apalagi ditambah duit nggak punya, kondisi miskin. Betul. Orang miskin dilarang sange. Betul. Orang miskin nggak boleh sange. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Orang, iya anjir, lu benahi dulu aja lah keuangan lu, baru mementingkan nafsu-nafsu lain lu yang lainnya gitu. Orang miskin sange ngapain? Gak kepake. Kerja aja dulu, udah kerja. Bukannya apa-apa bang. Iya. Gue punya teori kenapa orang miskin gak boleh sange. Karena itu bakal merugikan banyak pihak bang. Contoh misal kalau katakanlah si orang miskin ini tuh laki-laki ya. Laki-laki kalau punya uangnya cukup, dia dengan pedenya ya deketin ya cewek, banyak cewek lah, dia punya banyak pilihan. Kalau misalnya dia malas buang-buang waktu buat PDKT, ya dari zaman dulu juga kayaknya bahkan ya di Surabaya Doli itu ada lokalisasi untuk mencurahkan itu kan, prajurit perang. Bahkan kemarin yang di IKN katanya ada tempat prostitusi terselubung ya, karena dia ada gula ada semut aja sih gitu. Makanya ini banyak pekerja cowok yang rantau yang jauh dari keluarganya, ya udah disediakan aja gitu dengan sendirinya. Bukan disediakan sih, makanya timbul dengan sendirinya. Nah itu buat cowok yang punya uang tuh kayaknya dia lebih punya akses atau fasilitas ke arah situ ketika dia pengen banget bang. Ya sebaiknya sih ditahan ya, dilampiaskan pada tempatnya lah. Cuman kalau orang miskin sange kan nyarinya ke siapa gitu. Boleh lihat. Repot lu gak punya duit. Pengen mencurahkan. Ujung-ujungnya ngecrot.
di mana di motor Vario lah. Buset, di tembok lah. Di tembok lah. Gue pernah ngegepin abang-abang di KRL bang. Buseng. Pengen nonton stand up waktu itu ya. Mm-mm. Ada orang bapak-bapak lusuh pakai sendal jepit, pucal lah ya, pakai compang-camping. Dia punya HP, terus ada teteh-teteh, pakainya sedikit terbuka, dipoto bang. Dipoto, dia pura-pura scroll. Iya. Padahal motoin. Iya dipoto belan. Sama gue tegur aja. Iya. Gue kasih tahu kan teteh-tetehnya. Ini dada lu dipoto buat sama si abang ini. Si abang-abangnya panik. Mana lu nuduh gue nih? Sama gue HP-nya gue ambil bang. Terus gue lihat kan, bener tuh ada kata gue. Gue rasa kalau dia punya uang yang cukup, dia tidak akan melakukan itu bang. Betul. Dia tidak akan melakukan itu. Dia pasti lebih, ngapain gue capek-capek ke stasiun import dulu kan, ngantri, nge-tapping, nungguin kereta. Terus kayak, mana yang cakep ya, Iya. mana yang cakep. Iya, lebih baik. Makanya udahlah, benerin dulu finansialnya baru boleh. Nah tuh, catat. Orang miskin dilarang sange. Orang miskin juga dilarang mati. Iya. Kuburan mahal. Betul. Iya di Jakarta, kuburan mahal-mahal. Karawang, Sandoge Hill, Al Azhar, dapatkan hunian di sorga. Set, udah miliaran. Orang miskin dilarang sakit lagi. Udah repot jadi orang miskin benar. Betul. Ya bahkan kemarin ada kebijakan dari salah satu gubernur itu kan, katanya untuk penerima bansos harus di vasektomi itu cowoknya kan. Iya memang itu agak sedikit kejam ya kebijakannya. Cuman ya mau gimana lagi? Di hiburannya orang miskin kan beranak pinak. Dia gak punya pilihan lain gitu. Dia mau nonton ke bioskop, mau jalan-jalan ke Bali, ke Labuan Bajo. Gak ada budget. Bingung. Ya udah hiburannya begitu. Iya. Ya, cuman kan dampaknya itu orang kan jadi lihat ini kalau punya anak segini gimana sekolahnya, gimana asupan nutrisinya, bagaimana masa depannya. Jangan cuma resep bikin doang. Kayaknya dia kagak kepikiran ke situ. Ya udahlah gitu. Tuhan akan ngasih rezeki, Tetap kan rezeki harus dicari. Waduh. Ya itu sih kalau orang miskin itu sebenarnya gue nggak ada gue mohon maaf gue ngomong di sini gue juga bukan orang kaya gitu, bukan siapa-siapa ya, gue juga sama nggak punya uang, pernah ada di situasi gue nggak punya uang. Cuman kalau gue lebih ngukur kapasitas kemampuan gue aja sih. Kalau emang lu kira-kiranya dalam kondisi miskin terus lu punya hasrat syahwat yang bergejolak, ya tahan dulu. Ya minimal sampai kondisi miskin lu terlewati. Gitu. Berarti usaha, kerja, banyakin duit. Baru dah masalah perwanitaan. Iya. Pernafsuan. Itu mah gimana nanti. Iya. Gue rasa kalau cowok punya banyak duit, mapan, cakep, punya mobil, cewek jangan dicari bang. Buset. Update aja story IG. Itu kita lewat, ya perempuan lewat di depan, udah pada jembrengin rok. Iya emang lagi jemur dia. Gak samuin. Artinya udah silau yang namanya harta. Iya. Artinya lebih karena dia melihat memang kebutuhan untuk dia dan anak-anaknya nanti ya memang harus terpenuhi. Dari manusia prasejarah juga kan perempuan-perempuan begitu tadi. Ngelihat cowok yang paling banyak buruannya. Ya laki-laki sih yang harus sadar diri, lu kan punya akal ya. Lu punya logika nih. Ya lebih sering-sering bengong aja mikir. Iya. Berarti yang didepanin apa nih? Ilmu, iman. Iya. Imin belakangan, Imin. Ya, kalah kemarin dia bang. Imin kalah. Kalah sama si Joni kan? Iya. Bro, ada pertanyaan gak bro? Berarti poinnya tadi kan biasain aja banyak mikir gitu. Berarti refleksi diri lah ya kan. Iya muhasabah diri, refleksi diri. Ada tipsnya gak? Gimana caranya untuk
kita itu bisa refleksi gitu. Kadang kalau gue ya suka bengong atau mikir malah ketiduran. Itu gimana tuh? Mikir-mikir terjah, ngejeprak. Menurut gua itu jauh lebih baik bengong ketiduran daripada nggak bengong terus kita main HP atau ya scroll sosial media atau nongkrong gitu. Itu bakal mempengaruhi keputusan-keputusan di esok harinya sih kalau gue pribadi ya. Lebih baik tidur aja udah. Gue pribadi juga main HP. Oh kayak nanti gue ngapain sih main HP mulu gitu. Gue mendingan lembur kerja gitu atau ya gue mending tidur. Bahkan waktu gue nggak kerja juga ya waktu itu gue ada di kondisi dimana gue nganggur gitu bang. Gue nggak main HP. Karena gue tahu kalau misalnya gue main HP tuh nanti banyak waktu gue yang terbuang di situ. Bahkan ada beberapa teman gue yang tadinya hidupnya baik-baik aja gitu kan. Orang mah tenang naon gitu, gue mah nggak apa-apa nganggur juga gitu. Masih menikmati hidup. Terus di lain waktu dia ada kesempatan buat main HP lebih lama. Jadi iri sama teman-temannya yang kerja. Jadi ada hasrat keinginan buat beli motor baru, buat jalan-jalan ke sana ke sini. Nggak apa-apa kalau outputnya positif. Jadi semangat lu cari kerja atau semangat buat ngumpulin uang nggak apa-apa. Tapi kan kalau jadi hanya sebatas iri dan dengki aja buat apa gitu. Ya sering-sering bengong aja sih, bengong mikir nggak apa-apa tidur. Kalau gue gitu bang. Iya, bengong tapi sambil mikir. Kalau enggak ini aja kalau pengen bengong terus nggak ketiduran, utang pinjol aja. Itu mah mikirin utang. Nggak pengen ketiduran. Tapi kan orang bicara handphone sekarang kan ini apa ya? Udah mendarah daging gitu. Orang lebih baik kehilangan dompet ketimbang ketinggalan HP. Betul. Tidur sama HP. Iya. Bangun tidur yang dicari HP. Tuh. Jadi yang penting sisi positif yang perlu kita kedepankan. Betul. Ya nggak apa-apa juga banyak main HP, it's okay nggak masalah. Tapi itu buat lu, kalau buat gue nggak. Bahkan gue kalau sekarang ya buka HP tuh lebih seringnya udah buka Spotify, setel musik aja. Kayaknya kalau buat lihat sosmed, anjir lah. Orang-orang bukan, gue tahu orang-orang di sosial media tuh hampir ya didominasi oleh orang-orang yang penuh kepalsuan aja gitu. Gue tahu hidup lu tidak membahagiakan itu kok. Waduh, berarti ini sudah sangat bijak nih dalam. Tapi ini benar, udah memutuskan maksudnya untuk menggunakan HP itu udah dalam kondisi dimana udah nggak nempel banget gitu sama HP. Enggak. Paling kalau komunikasi doang ya. Gue sering banget ya buka WhatsApp mungkin. WhatsApp grup. Juga beberapa grup ada yang gue arsipin karena ya udah ya kayak pulang kerja nih. Iya. Grup kerja kan udah gak kepake. Gue arsipin. Ini sejak kapan ini? Padahal dulu kan ngeliat Hendra kayaknya bentar-bentar main HP, bentar-bentar minta link. Iya. Tapi sekarang luar biasa ini apa yang membuat seorang Hendra karena punya keputusan untuk itu sih bang, waktu ini yang waktu menurut gua ya anjir gua dikasih 24 jam cuman buat scroll HP itu kayak rugi aja, mending dipakai buat tidur, buat ngapain. Losing time ya, habis waktu emang. Betul. Terus juga ya hidup gua baik-baik aja. Terus main HP ya gue takut hidup gue nggak baik-baik aja. Sebenarnya baik-baik aja dan nggak baik-baik aja atau ke-trigger dari kita buka HP nggak apa-apa juga selagi itu positif. Kayak misalnya trigger gue kemarin lulus kuliah tuh tahun 2023 kan. 2023 gue lulus S1. Udah kayak gitu ya hidup gue ngerasa aman-aman aja. Pas gue buka HP beberapa temen gue ada yang lanjut S2 bang. Ada yang udah jadi jaksa, ada yang udah jadi tentara atau di punya jabatan di pabrik. Nah, itu kan pilihan gua. Di situ gua ada ngerasa kayak, anjing Indra, lu masa nggak jadi apa-apa? Nah, itu tuh jadi pemantik gua kayak, kayaknya gua harus gerak, gua harus ngelakuin sesuatu. Akhirnya ya udah gabut aja gua daftar pasca sarjana S2 gitu. Ya lulus enggaknya urusan belakangan lah.
yang penting gerak aja dulu. Yang penting memulai. Iya. Iya. Paling berat tuh langkah awal. Ya meskipun gue sering absen nih. Waduh, berarti banyak ilmu nih yang kita dapat nih percakapan kita pada sore hari ini. Kesimpulannya nih. Ya apa nih? Ya. Kesimpulannya buat laki-laki ya, terutama buat laki-laki lebih sering-sering banyakin bengong, banyakin bengong. Terus ya udah mikir oh ternyata hidup begini gitu. Ya buat perempuan juga harus kayaknya perempuan udah nikmati aja sisa-sisa akhir hayat lo atau sisa-sisa waktu lo yang tersedia gitu kan. Cuman ya tolonglah kalau lo jalin hubungan dengan laki-laki ya utamakan tuh ketenangan dulu buat bersama. Gitu. Iya. Jangan pengen ini, pengen itu, itu. Entah itu konteksnya material atau non material. Kita tuh tetap harus mencari segala sesuatu tuh berdasarkan helikopter view-nya itu. Jangan berdasarkan sudut pandang lu pribadi, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Ya lu harus ngerti juga lah kondisi pasangan. Kayak gitu. Nah, berarti buat perempuan, ibu-ibu kalau melihat suaminya bengong, itu jangan diomelin. Ya, biasanya suka diomelin, "Bapak lo bengong mulu, sono nyari duit." Itu bengongnya itu sedang memikirkan lu, sedang memikirkan istri dan anak-anaknya. Enggak, itu emang kena gendam sih, Bang. Habis kena gendam pulang dari Indomaret. Iya, bengong aja ya. Motornya diambil. Iya, tarik leasing. Linglong. BTN 3 bulan belum ngebayar. Enggak, berapa cicilan? Token udah bunyi. Tagihan RT udah nagih. Iuran mulu ya. Iya, WiFi udah bunyi. Mending tinggal dalam goa dah, kagak ada cicilan. Waduh, berarti sangat luar biasa ini ya, mudah-mudahan ini ada manfaat, ada faedahnya, ada apa ya, ilmu yang bisa kita petik ya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak. Bang, sekali lagi boleh nanya gak Bang? Ya, boleh, silakan. Iya, ini Ustaz, ini diam-diam ternyata penonton kita kritis ini. Iya. Bang izin bertanya. Oh ya, silakan. Tapi konteks narasinya tadi bahas soal logika dengan perasaan ya, yang disampaikan Mas Hendra. Apakah logika itu bisa mengalahkan perasaan gitu? Soalnya menurut saya cinta itu bisa membutakan sebuah logika gitu. Contohnya saya punya teman ya, dia itu tidak memikirkan keluarganya. Secara logika jelas keluarga itu kan lebih diprioritaskan. Contohnya dia lebih mementingkan perasaan si perempuan tersebut. Misal ketika perempuannya itu butuh kipas angin, dia itu lebih membutuhkan kipas angin tersebut demi perasaan si ceweknya. Padahal secara logika itu keluarganya sangat membutuhkan. Nah, apakah logika itu bisa mengalahkan sebuah perasaan tersebut? Oh, jadi pertanyaannya, abang punya teman, dia pacaran, ngekos, butuh kipas angin, terus ngambil kipas di rumahnya kan, terus keluarganya kegerahan gitu. Goblok sih itu. Ya menurut gua, lelaki kan didominasi oleh akalnya, dia kan logik gitu. Ketika lelaki udah mulai baper duluan, ya udah lu kalah. Laki-laki kalau udah baper lu kalah. Enggak dalam konteks percintaan sih. Contoh, berat badan gue waktu itu ada di 73 dan perut gue gelambir, jelek bang. Gue disinggung sama teman gue, bro, perut lu gede banget anjing kayak supir angkot. Wah, gue di situ kesinggung bang. Kata baper berarti. Gue baper. Nah, berarti gue kalah secara logika. Secara logika gue kalah. Karena gue terbawa perasaan lebih dulu. Cuman kan gue nggak berhenti di situ. Ya udah, akhirnya ya karena benar juga ini argumennya sebagai bentuk kesehatan, karena perut buncit itu katanya nggak baik kan ya. Gue baca jurnal dan sebagainya. Ya udah, gue mulai olahraga. Nah, kalau logika bisa mengalahkan perasaan perempuan, bisa. Perasaan bisa mendominasi logika, bisa. Cuman kan di sini kita lihat dulu orangnya dan kasusnya apa. Kalau misalnya perempuannya lebih pintar, lebih mahir, lebih menguasai logikanya laki-laki gitu, dia mendominasi, perasaannya mendominasi
antara laki-laki dan perempuan. Ya kalau laki-laki yang nggak punya, contoh lah misalnya si ceweknya tuh udah punya mantan 5, punya mantan 6, si cowoknya baru pertama kali pacaran. Gue yakin yang lebih jago nge-treat pasangan tuh si ceweknya. Karena udah punya referensi dari 5 orang sebelumnya. Sedangkan buat laki-laki yang pertama ini kan Baru. first time bro. Ya kali gue kagak effort gitu kan. Ya, cewek gue gerah nih, gue ngambil aja kipas di rumah gitu kan. Atau nih cewek gue pengen makan nih, di rumah ada bakakak, gue ambil aja kan. Ya gitulah. Tapi kalau misalnya si perempuan itu berhadapan dengan laki-laki yang punya mantan 24 kayak Vicky Prasetyo misal. Ya gue rasa logikanya Vicky Prasetyo sebagai laki-laki yang akan menguasai perempuan gitu. Gitu sih. Jadi jam referensi ya, pengalaman jam terbang tuh perlu. Sangat mempengaruhi. Betul. Si orang tersebut, si laki-laki tersebut atau wanita. Buat laki-laki mah bengong, udah bengong aja. belajar bengong. Gak apa-apa kalau disangka make juga. Iya, disangka gila. Disangka gitu, gila tuh punya banyak utang gak apa-apa. Bengong aja. Kalau disangka gila tinggal keliling aja. Iya. Pakai Gojek. Sebenarnya kita juga berpotensi untuk gila. Iya, cuma males jalan-jalannya aja. Tapi wahai perempuan, jangan kau jadikan laki-laki lebih banyak yang gila karena perempuan. Iya. Janganlah laki-laki mah cukup satu aja cewek mah. Orang gila lebih banyak laki-laki apa perempuan sih? Kayaknya laki-laki dulu. Laki-laki. Boleh dan nanti di Google lah. Wanita deh. ODGJ atau pengidap kejiwaan tuh kayaknya laki-laki. Kami emang pusing jadi cowok bang. Gue kalau boleh milih mah mending jadi soang kok. Jadi motor Vario. Motor Vario dah. Sing. Lebih enak jadi soang kayaknya ya. Iya. Soang udah kayak itu makhluk purba yang masih ada sampai sekarang. Betul, itu. Soang. Mirip dinosaurus. Iya, bongkoknya. Pusing jadi itu. Tapi ya udah gitu. Gak apa-apa juga. Enak kok. Peranlah sesuai dengan peran kita masing-masing. Betul-betul maksimalkan. Wanita berperanlah dengan segala kewanitaan yang ada, dengan tugasnya, dengan perannya, tanpa engkau harus merubah si laki-laki untuk menjadi Superman. Untuk menjadi laki-laki apa yang perempuan mau itu. Iya. Sebenarnya jadi laki-laki enak. Ya. Kalau kucing. Iya. Kalau kucing bang jadi laki-laki enak. Apa? Bisa sono sini. Kesimpulan udah tadi. Iya. Poin-poinnya banyak nih sampai. Tapi ada pertanyaan lagi gak deh? Tapi udah banyak pertanyaan ini baru podcast kali ini punya apa? Iya penonton yang sampai nanya-nanya ini. Ngeri ya? Berarti ini ngeri. Tadi saya kira tuh ini bintang tamunya emang luar biasa. Asli bener ini seorang apa? Pembaca. Padahal tadi saya kira tuh abang mau ngebahas tentang ini bang. Apa? Ijazah palsu. Saya udah siapin bukti-bukti. Wih, bukti-buktinya udah ada. Padahal masih proses loh. Saya punya duluan bang ijazah palsu. Waduh, ini Roy Suryo punya ijazah palsu teman saya bukan yang ijazah palsu teman. Yang nama saya nggak berani. Iya. Yang bikin meme aja kemarin mahasiswa itu dikiduk katanya 12 tahun penjara. Oh gitu. Bikin meme doang. Mending ini nyulikin mahasiswa nggak di penjara. Widih. Iya. 12 tahun di penjara, nanti masuk penjara set. Ketemu tanahnya bang, kenapa? Gue ngebunuh. Iya. Bang, kenapa? Gue ini ngebacok. Oh iya. Bang, gua bikin meme. Ya. Bikin meme. Meme-nya kayak gimana coba? Iya. Diketawain. Berapa masa kurungan? 12 tahun. Ya, ketahuan gara-gara bikin meme. Yang lain ngebegal, yang lain ngegarong. Padahal ada yang lebih jahat tuh, yang melanggar konstitusi kemarin kan. Widih. Karena pidananya itu artinya berat bang.
2 jam lah kalau mau ditahan nggak apa-apa. Iya. Ya 2 jam minum kopi doang beres. Formalitas aja. Iya, waduh, itu di podcast 2 jam udah cuma bikin 1 episode itu. Dengerin Bang Irwan nongol ya. Take podcast ditahan sambil ngeliatin Bang Irwan nongol podcast nih. Iya. Ya udah kelar. Cuma ngomong doang, kelar. Nah, berarti untuk bicara tentang perempuan, wanita, kalau kita bedah lebih dalam ini panjang. Kalau mau diperpanjang nanti aja di Samsat. Iya betul. Gope ya. Nanti pertemuan selanjutnya ini perlu kita agendakan lagi. Karena bicara perempuan sampai kiamat juga nggak ada habisnya. Iya. Ya perempuan keren. Mantap. Keren. Kalian makhluk mulia luar biasa. Iya. Tapi kadang kita terlena dengan wanita. Kita terlalu lemah untuk kalian. Jadi perempuan kamu keren, kamu hebat. Kalian luar biasa. Hidup perempuan. Berarti pemenangnya perempuan dong ini. Oh soalnya kalau yang ngomong menang laki-laki saya nanti dihujat di kolom komentar. kita setara ya. Karena kalau kita emang keras terhadap wanita dan si wanita itu menangis, justru kemenangan itu bukan di seorang laki-laki. Betul. Justru ada di perempuan. Iya. Karena sejatinya wanita itu makhluk yang lemah, yang lembut. Dan laki-laki ketika kita dengan keperkasaan kita membuat wanita itu nangis, bersedih, justru itu bukan kemenangan kita. Betul. Tapi itu buat gua berlaku hanya untuk anak terhadap ibunya. Ya lelaki akan menjadi tampak lebih bodoh ketika membuat perempuan menangis itu ya hubungannya anak sama ibu atau suami sama istri yang sudah punya anak. Karena itu kesedihannya berdampak buat orang lain gitu, buat anak atau buat kalau ibu ya buat kakak-kakak atau adik-adik kita yang lain. Tapi kalau selagi nggak ada hubungan apapun atau hanya sebatas pacaran, kayaknya lu nangis ya udah gitu, gua nggak peduli. Tapi yang ini dipotong ya bang. Saya takut. Tapi banyak memang kejadian-kejadian. Nanti ada yang marah. Kejadian-kejadiannya yang ini bapak-bapak pendiam. Ini sosok suami yang emang jarang ngelihat si suami ini bertingkah lah atau gimana gitu. Pendiam, tiba-tiba bininya dicor. Iya kan, tiba-tiba Pak, saya nggak nyangka si bapak itu orang yang di lingkungan itu pendiam, agamis, sering ke masjid. Tiba-tiba, ya kan, bininya jadi potong-potong, ya kan, dan pelakunya itu kan si Marta. Iya, iya Marta yang dari Bangka. Iya, martabak. Oh iya, martabak. Ya terima kasih nih waktunya ya Bro Hendra ini atas menemani saya ngopi dan tentunya ini para audiens kita. Waduh ini udah kayak dari tadi meriah banget bang. Asli saking meriahnya ya Ustadz sampai keluar ya, suara di studio apa nggak kedenger. Gendang telinga saya nyampe pecah nyampe ganti lagi nih jadi suling bang. Suling telinga. Di sini boleh nyaris nggak kedenger, ya. Tapi di samping kecamatan atau belakang podium, nyaring itu. Emang ada yang lagi hajat itu? Iya di sono. Ya terima kasih Bung Hendra ya juga para ini nih penyimak kita ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya mudah-mudahan. Luar biasa. Ya sekian. Terima kasih Bapak Irwan. Ya terima kasih luar biasa. Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.